Perkenalkan, nama saya Elvi Krisanti Arifa. Di sini saya akan membuat tugas video tentang literatur review COVID-19, di mana poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Meskipun COVID-19 baru ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019, namun penyebarannya begitu cepat. Hingga berselang 4 bulan setelah lapor kasus pertama COVID-19 dengan korban terinfeksi sebanyak lebih dari 2.300.000 orang, yang mana total kematian akibat COVID-19 tersebut mencapai lebih dari 150.000 orang di seluruh dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020, negara Indonesia mengalami pandemi atau COVID-19 pertama kali di Depok, Jawa Barat. Akibat dari maraknya virus corona ini, mengakibatkan berbagai hal yang baru hampir dikerjakan dari rumah, baik sekolah, kuliah, bekerja, ataupun aktivitas yang lainnya. Bahkan tempat beribadah pun sebagian telah ditutup demi mengurangi penyebaran virus corona. Untuk mencegah penyebaran dan penularan ini, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Yang kedua, metode, di mana berikut adalah penjelasan dari metode yang dipakai dalam penggunaan. Ada fuzzy logic, di mana logika fuzzy adalah salah satu komponen pembentuk shortcoming. Dalam banyaknya kasus, logika fuzzy digunakan sebagai cara untuk memetakan masalah dari input ke output yang diharapkan. Sistem inferensi fuzzy merupakan kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy. Aturan fuzzy berbentuk if dan then, dan penalaran fuzzy. Dalam penalaran inferensi fuzzy terdapat 3 metode, yaitu metode Mamdani, metode Tsukamoto, dan metode Sugeno. Yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem pendukung keputusan yang dikemukakan oleh McLeod 1998 yang menyatakan bahwa sistem pendukung keputusan merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah yang harus dibuat oleh manajer sistem pendukung keputusan. Yang ketiga yaitu jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau JST merupakan suatu sistem pemproses informasi yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan syaraf biologis. Jaringan syaraf tiruan tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis dari pemahaman manusia. Yang keempat yaitu ada sistem pakar, di mana sistem pakar adalah cabang kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan atau knowledge khusus untuk memecahkan masalah pada level human expert atau pakar. Menurut Turban 2005, sistem pakar adalah sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan pakar untuk mencapai performa keputusan tingkat tinggi dalam domain persoalan sempit. Kebagian dalam sistem pakar terdiri dari 2 komponen utama, yaitu berisi knowledge base dan berisi basis pengetahuan dan berisi knowledge base yang berisi basis pengetahuan dan mesin inferensi yang menggambarkan kesimpulan tersebut merupakan respon dari sistem pakar atas permintaan pengguna. Berikut hasil review yang telah saya ambil. Di sini saya buat satu contohnya, di mana penulisnya itu Ramayuni, Simanulam, dan Melisa dan Mesra. Jurnalnya itu tentang terapan informatika Nusantara, di mana judul artikelnya itu Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan COVID-19 menggunakan metode Simple Intuitive Weighting. Metode penyelesaian yaitu metode Simple Eating Weighting, di mana kesimpulannya di sini yaitu
Penerapan metode SAL menunjukkan nilai dari yang terendah hingga nilai yang tertinggi. Dengan menggunakan metode SAL ini, diperoleh satu dari hasil yang terbaik terhadap 5 calon penerima bantuan, yaitu alternatif dengan nilai hasil yang tertinggi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari literatur review COVID-19 yaitu menjadi tantangan luar biasa bagi seluruh dunia. Penelitian yang disajikan menunjukkan bahwa metode-metode ilmu komputer seperti logika fuzzy, sistem pendukung keputusan, jaringan syaraf tiruan, dan sistem pakar memberikan kontribusi berharga dalam penanganan pandemi sebagai alat analisis yang berharga dalam memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan, masih ada banyak aspek yang perlu diungkap, seperti efektivitas langkah-langkah pencegahan, perubahan virus, dan pengelolaan gejala jangka panjang. Literatur review ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kita tentang pandemi, tetapi juga menekankan perlunya penelitian lebih lanjut dan kerjasama global yang erat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kolektif dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 secara efektif. Dengan demikian, literatur COVID ini tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan pengetahuan saat ini, tetapi juga sebagai tindakan lebih lanjut dalam menangani pandemi. Sekian dari video saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih.